Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ merupakan perguruan tinggi negeri yang dikenal sebagai kampus bela negara dengan penekanan pada nilai kedisiplinan, integritas, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, UPNVJ berupaya membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter. Kampus ini memiliki beragam fakultas, mulai dari ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik, kedokteran, ilmu komputer, teknik, hingga kesehatan. Seluruhnya didukung oleh kurikulum yang modern, serta lingkungan belajar yang dinamis. Sebagai institusi yang terus berkembang, UPNVJ ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia profesional, dan juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, kenalkan saya Aulia Sadara dengan NIM 2510111004. Saya yang dikenal dengan NIM 25101111009. Kami dari kelas S1 Manajemen pada mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Dosen pengabdinya yaitu Bu Bernardin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan dan juga memaparkan hasil diskusi kami terkait manajemen pemasaran dan juga marketing pada implementasi perusahaan sektorial dan juga sektor jasa, yaitu perusahaan Unilever dan juga perusahaan Transjakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan bagaimana konsep manajemen pemasaran dalam perusahaan multinasional seperti perusahaan Unilever, di mana hal ini tuh terkait dengan strategi pemasaran, pengelolaan merek dan produknya, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat menciptakan nilai yang berkualitas pada produknya bagi konsumen sehingga dapat bersaing di pasar global maupun pasar lokal. Selanjutnya adalah profil company atau profil dari perusahaan Unilever sendiri. Jadi, PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang menjual beraneka ragam bentuk produk, mulai dari produk kecantikan, produk makanan, minuman, serta produk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, di mana produk-produk ini tuh sudah menjangkau lebih dari 190 negara. Nah, di mana perusahaan Unilever ini sendiri sudah berdiri di tahun 1930 yang merupakan hasil penggabungan atau merger dua perusahaan Eropa, yaitu perusahaan dari Belanda yaitu Margarin Unie dan juga perusahaan Inggris yaitu Lever Brothers yang menjual sabun cuci piring yang sekarang kita kenal dengan Sunlight. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Unilever pun berkembang dari produsen sabun dan juga margarin menjadi perusahaan multinasional yang sekarang kita kenal dengan industri barang konsumen cepat saji atau Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan perusahaan Unilever. Jadi perusahaan Unilever sendiri ini merupakan perusahaan multinasional yang telah berekspansi lebih dari 190 negara. Hal ini pun tercatat dari omset penjualannya yaitu sebesar 60,8 miliar euro di tahun 2024 dengan lebih dari 3,4 miliar orang yang menggunakan produk dari Unilever. Secara global, Unilever pun memiliki 120.000 karyawan dan di Indonesia memiliki sekitar 4.068 orang. Menariknya, 87% karyawan itu menyatakan bangga bekerja di Unilever. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tercipta di sana sangat positif. Lalu Unilever pun juga berinvestasi besar dalam pemasaran dan juga pengembangan merek, sebesar 9,4 miliar euro. Lalu pemasaran pun sangat penting dalam perusahaan Unilever dalam mengembangkan produknya dan juga memperluas pangsa pasarnya sehingga bisa berekspansi lebih dari 190 negara tersebut. Adapun beberapa strategi ataupun proses pemasaran yang dilakukan oleh PT Unilever. Berikut ini merupakan proses pemasaran yang dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama adalah analisis pasar. Jadi, Unilever sebagai perusahaan yang multinasional pastinya mereka akan berekspansi ke berbagai negara, salah satunya ke Indonesia dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar dan juga untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Di mana untuk membuka usahanya, mereka perlu penelitian pasar terlebih dahulu dengan memahami karakteristik, lalu juga preferensi dan kebutuhan konsumen yang ada di negara tujuan. Contohnya saja seperti produk Lifebuoy. Jadi iklan produk Lifebuoy ini sangat menyesuaikan dengan nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia. Lalu juga ada sertifikasi halal dari MUI, di mana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri itu kebanyakan adalah mayoritas Muslim atau Islam, di mana dengan memastikan produk aman, lalu juga terjamin dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya adalah keterlibatan para stakeholder. Salah satu stakeholder sendiri itu adalah pesaing atau kompetitor. Jadi analisis kompetitor ini sangat penting dalam memahami siapa pesaing kita, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana strategi mereka yang mereka jalankan di pasar. Ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk, mutu, citra yang lebih kuat gitu. Dimana contoh persaingannya adalah persaingan antara kecap Bango dengan kecap Indofood misalnya. Proses pemasaran yang berikutnya adalah merancang program, di mana adalah proses menyusun dan juga menentukan rangkaian kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran. Di mana contohnya seperti promo beli 2 gratis 1 untuk varian Cornetto. Apa yang mereka lakukan yaitu promo beli 2 gratis 1. Bagaimana caranya? Dengan menginformasikan ke distributor misalnya atau media sosial, lalu kapan dilaksanakannya? Mulai dari
tanggal 21 November sampai Desember misalnya. Lalu siapa penanggung jawabnya? Misalnya tim sales atau bagian-bagian marketing. Lalu berapa biaya yang akan dikeluarkan dari program tersebut dan apa yang mereka targetkan? Misalnya omset penjualannya bisa 20% sampai 30% seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengorganisasikan dan juga mengawasi usaha pemasaran di Unilever. Yang dimana mengorganisasikan sendiri ini adalah adanya proses pembagian tugas yang jelas. Kita ambil contoh program beli 2 gratis 1. Di mana dalam beli 2 gratis 1 ini pastinya ada pihak-pihak yang terlibat gitu dalam membuat program ini. Yang pertama adalah brand manager coordinator. Misalnya mereka yang membuat strateginya. Lalu yang kedua adalah sales. Sales sendiri ini mempromosikan produknya ke konsumen. Lalu ada pula digital marketing. Mereka yang mengkampanyekan di media sosial atau di e-commerce seperti itu. Lalu mengawasi usaha pemasaran. Misalnya tim sales datang ke toko-toko, misalnya supermarket dan lain sebagainya, untuk memastikan apakah kasir-kasir yang ada di supermarket tersebut aktif atau tidak gitu dalam mempromosikan atau mengkampanyekan program tersebut seperti itu. Berikut ini merupakan marketing mix yang terdapat pada PT Unilever, di mana PT Unilever sendiri merupakan perusahaan sektorial sehingga menekankan kepada 4P. 4P sendiri itu terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama adalah produk. Produk sendiri ini merupakan elemen utama yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di mana untuk mencapai yang namanya customer experience atau kesan yang baik di hadapan pelanggan atau customer-nya, pasti perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hal tersebut. Sehingga ada pun faktor-faktor tertentu. Yang pertama adalah produk karakteristik. Jadi produk karakteristik sendiri adalah sifat khusus yang dimiliki oleh suatu produk yang membedakannya dengan produk yang lain. Yang dimana terdiri dari 3 kalau dalam Unilever. Yang pertama adalah personal care, yaitu terdiri dari Dove, Lifebuoy, lalu juga ada home care yang terdiri dari Rinso, Molto, Sunlight, lalu juga food and refreshment yang terdiri dari Bango, Royco, Wolf, dan juga Cornetto. Lalu yang selanjutnya adalah product classification. Product classification sendiri adalah pengelompokan produk yang diklasifikasikan menjadi 2, yaitu business goods dan juga consumer goods. Nah, sebagian besar produk dari Unilever sendiri adalah consumer goods karena memang untuk dipakai di keseharian. Lalu berikutnya ini adalah price dan juga place. Price sendiri adalah penetapan harga yang digunakan untuk memastikan produk-produknya ini bisa diterima oleh konsumen. Contohnya aja seperti strategi penetration pricing, yaitu penetapan harga serendah-rendahnya untuk menarik pelanggan sebesar-besarnya. Seperti yang ada di contoh pojok kanan. Lalu juga ada place. Place sendiri itu berhubungan dengan distribusi, di mana ada distribusi luas ke berbagai kanal penjualan seperti toko tradisional, minimarket, supermarket, dan juga saluran distribusi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Jadi promotion atau promosi sendiri itu adalah bagaimana Unilever dalam memperkenalkan produknya, yaitu melalui iklan atau advertising. Dan yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan, yaitu bisa melalui diskon atau bundling. Lalu yang ketiga adalah digital and social media campaign, dapat memanfaatkan influencer atau artis-artis terkenal misalnya untuk menarik pelanggan. Lalu yang keempat adalah CSR. Jadi CSR ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan tapi juga pada sosial. Oke, selanjutnya ada pemasaran dalam Transjakarta. Yang pertama itu company profile. Transjakarta didirikan pada tahun 2004 dan merupakan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Transjakarta memiliki visi, yaitu menjadi penyedia transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan. Misi Transjakarta yaitu meningkatkan mobilitas warga Jakarta, mengurangi kemacetan, serta mendukung transportasi ramah lingkungan. Dan layanan utama Transjakarta menyediakan layanan transportasi publik melalui BRT, Mikrotrans atau Jaklingko, Royal Trans, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya. Sistemnya mencakup rute luas, halte modern, dan sistem tiket elektro untuk kenyamanan pengguna. Oke, selanjutnya proses pemasaran. Yang pertama itu analisis pasar. Transjakarta mengumpulkan data seperti jumlah penumpang, pola perjalanan, dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Hasil ini digunakan untuk menemukan rute baru, menambah frekuensi bus, dan meningkatkan fasilitas halte, serta mengembangkan inovasi seperti bus listrik dan aplikasi TIJE. Yang kedua, keterlibatan stakeholder. Transjakarta melibatkan Pemprov DKI, operator bus, Jaklingko, kepolisian, serta komunitas pengguna Transjakarta. Kerjasama ini mendukung pengaturan rute, menyediakan armada, kebijakan tarif, keamanan perjalanan, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, merancang program pemasaran. Program pemasaran dirancang untuk memperkenalkan layanan dan meningkatkan jumlah pengguna. Contohnya, peluncuran rute baru, kampanye keselamatan, edukasi pengguna Jaklingko, promosi bus listrik, dan publikasi inovasi melalui media sosial, halte, dan aplikasi. Yang terakhir, pengorganisasian dan pengawasan usaha pemasaran. Transjakarta mengatur pelaksanaan program pemasaran melalui koordinasi internal dan evaluasi rutin. Pengawasan ini dilakukan dengan memonitoring jumlah penumpang, tingkat kepuasan, keluhan, serta efektivitas kampanye agar strategi pemasaran tetap konsisten dan berdampak. Berikutnya adalah implementasi 7P dalam Transjakarta. Yang pertama itu ada produk. Transjakarta menyediakan layanan transportasi publik berbasis BRT dan feeder seperti koridor BRT, Mikro Transjakarta atau Jaklingko, Royal Trans, dan bus listrik. Produk utamanya adalah layanan transportasi yang aman, cepat, dan terjangkau, serta integrasi dengan moda lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Yang kedua, price. Transjakarta menggunakan tarif terjangkau dan subsidi yaitu Rp3.000
Rp1.500 untuk seluruh rute BRT dan Mikrotrans, serta pembayaran menggunakan kartu elektronik dan integrasi Jaklingko untuk mempermudahkan pengguna, sehingga menciptakan nilai ekonomis bagi masyarakat. Yang ketiga, PLES, distribusi layanan transportasi terbesar melalui ratusan halte BRT, ribuan halte Mikrotrans, dan jaringan koridor yang menghubungkan seluruh wilayah DKI Jakarta sehingga Jabodetabek. Layanan ini juga terhubung dengan pusat aktivitas seperti kantor, pusat perbelanjaan, sekolah, dan kawasan wisata. Yang keempat, promotion. Transjakarta melakukan promosi melalui media sosial, kampanye keselamatan, pemberitaan rute di aplikasi TIJE, dan kerjasama dengan media lokal. Jenis perikanan yang digunakan berupa iklan digital, konten edukatif, billboard harga, dan publikasi press release untuk mengenalkan layanan baru seperti bus listrik dan rute tambahan. Yang kelima, people. Kualitas pelayanan didukung oleh pengemudi, petugas halte, customer service, dan petugas keamanan yang sudah diberikan pelatihan keselamatan serta layanan publik. SDM dilatih untuk ramah, sigap, dan menjaga standar operasional layanan. Yang keenam, proses. Proses layanan Transjakarta meliputi sistem antrian di halte, penggunaan kartu elektronik untuk pembayaran, headway yang diatur sesuai jam sibuk, serta pengawasan operasional melalui pusat kontrol. Semua proses dirancang agar perjalanan lebih cepat, aman, dan mudah. Dan yang terakhir, physical evidence. Bukti fisik yang terlibat adalah halte BRT modern, bus ber-AC, layar informasi, CCTV, papan petunjuk halte, seragam petugas, logo Transjakarta, seperti aplikasi TIJE. Sesuai elemen fisik ini, menciptakan citra profesional dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Berikutnya, segmentasi, targeting, dan positioning Transjakarta. Transjakarta melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografis, yakni masyarakat usia produktif hingga lanjut usia yang membutuhkan transportasi harian. Segmentasi juga mencakup pelajar, pekerja kantoran, wisatawan, hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Target utamanya adalah orang-orang dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan transportasi cepat dan ekonomis. Untuk positioningnya, Transjakarta memposisikan dirinya sebagai layanan transportasi publik yang aman, terjangkau, integritas, dan efisien, sehingga mampu menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan kendaraan pribadi.